Selamat pagi warga distrik. Hari ini di hari yang sangat penuh ini tapi menyenangkan kita ada rencananya ada agenda ngobrol-ngobrol pagi ini dengan orang-orang tentunya yang selalu menarik kalau di Institut Utara ini. Pertama-tama mungkin saya mau cerita sedikit. Saya ada pengalaman tetap sebelum bertemu dengan teman ngobrol hari ini adalah ketika saya berkunjung ke beberapa kementerian di Jakarta. Di beberapa kementerian saya cukup ketika datang cukup diterima dengan agak sedikit kamu Bapak kok terlalu santai sih bajunya dan segala macam. Ketika saya ketemu asisten menteri dan segala macam tuh saya jadi agak tegang. Saya jadi harus baju saya harus ganti dan segala macam. Tapi suatu saat waktu saya hadir diundang ke kantornya Ekraf atau Kementerian Ekonomi Kreatif, yang pertama menyambut saya justru sebuah boneka gede 2 kali lipat ukuran manusia berwarna pink, dan di situ ketika masuk diterima dengan sangat rileks dan bertemu dengan staf-staf yang saya agak bingung apakah ini anak-anak dari jurusan seni atau orang-orang kementerian. Saat itulah saya pertama kali bertemu dengan teman ngobrol kita hari ini, Ibu Desi Rohati. Ya, beliau ini adalah sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif dan sekretaris utama dari Badan Ekonomi Kreatif. Ya, jadi seperti itu. Kita beruntung sekali hari ini rencananya kita ngobrol sebelum kita melakukan sesuatu yang mendayung kreatif abis ini. Kita ngobrol dulu sama Umi Desi. Siap. Itu Umi emang sengaja menaruh patung di sana? Jadi boneka itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, warga Distrik Utara. Pertanyaan saya juga ada, apa itu Distrik Utara? Sampai nanti ya. Saya kan bagian menjawab, sekarang aku akan bertanya. Baik, jadi boneka yang tadi dibilang sama Mas Priyo itu adalah boneka yang memang sangat luar biasa. Diberikan secara penuh kebahagiaan dan kebanggaan yang membuatnya, yang menciptakannya. Dan boneka itu menjadi bagian dari salah satu produk industri kreatif yang sangat luar biasa karena dibuat dari bahan-bahan bekas yang mana diharapkan itu nanti bisa menjadi keberlanjutan dari semua produk itu tetap bermanfaat dan bisa menjadi sebuah hal yang juga menjadi memori dan lain sebagainya. Yang bikin anak Bandung loh, alumni ITB juga. Seni rupa, betul. Saya lupa namanya, tapi nanti kita cari tahu. Tapi termasuk salah satu lokal champion juga, karena mereka juga bahkan mungkin kita bisa sebut sebagai champion nasional, karena mereka sudah siap berdaya saing global untuk maju terus go internasional. Produk tersebut sangat luar biasa tadi ya, tingginya, besarnya, kemudian ukurannya, selain itu warnanya juga yang sangat bikin kita kaget. Dan itu adalah menjadi salah satu tempat spot foto karena kantor kami ini luar biasa, mulai dari masuk sampai keluar semua tempatnya instagramable, bisa buat di foto di spot manapun, pokoknya asik dan keren. Mari berkunjung, silakan. Ayo Umi, tapi saya sih penasaran. Umi kan sekarang orang nomor 3 lah di ekonomi kreatif gitu ya. Tapi dulu tuh Umi tuh perjalanannya tuh gimana sih Umi? Apakah sempat juga ketemu tentang industri kreatif? Apakah seperti apa sih kalau boleh? Baik, jadi kalau kita cerita awal apa sih kenapa ada di posisi ini dan kemudian berada di satu sektor yang namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Tapi mungkin karena kita di Indonesia ini tidak semua orang memahami dan karena memang dari dulu tidak selalu banyak disampaikan. Mengapa demikian? Mungkin kita cerita akarnya dulu ya. Jadi ekonomi kreatif ini kan sebuah hasil dari karya inovasi maupun kreativitas. Basisnya apa sih sebenarnya dari culture atau budaya. Nah, karena saya seorang antropolog gitu ya. Saya lulusan antropologi Unpad. Perlu disampaikan.
Nah, jadi antropologi ini kan sangat erat sekali dengan semua kehidupan manusia. Kami juga belajar tentang berbagai hal sampai termasuk ekonomi dari ataupun kehidupan manusia. Disebut sebagai ekonomi kreatif, sebenarnya adalah sebuah kreativitas dari budaya itu sendiri yang kemudian dihasilkan oleh inovasi-inovasi dan memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi prinsipnya yang disebut ekonomi kreatif adalah semua karya-karya yang memiliki nilai tambah ekonomi, artinya bisa dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan dari apapun yang dilakukan. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang sudah diakui dalam Perpres Rindecraft, kemudian juga dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Antara lain kita sebut dulu lah ya. Tapi dasar pokoknya ekonomi kreatif itu dari kebudayaan. Kebudayaan ini kan terdiri dari berbagai hal, termasuk teknologi juga bagian dari kebudayaan. Kalau kita ingat kata Bapak Kuncharaningrat ya, tokoh antropologi gitu. Termasuk teknologi itu adalah bagian daripada kebudayaan. Kemudian juga media dan semua kan itu adalah bagian dari kita berbudaya. Nah, sehingga ekonomi kreatif ini kami bagi dalam 4 basis kreativitas. Kreativitas berbasis budaya, kreativitas berbasis desain, kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media. Nah, dari situlah 17 subsektor ini kita klasterisasi seperti itu. Kalau di basisnya kreativitas budaya ada kuliner, fashion, kria, seni rupa, seni pertunjukan. Kemudian kalau desain ada arsitektur, ada desain grafis, desain komunikasi visual, desain interior, dan desain lain-lainnya juga ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang berbasis teknologi dan digital. Ada game, aplikasi, kemudian ada teknologi digital baru seperti Web3, blockchain, dan lain sebagainya. Ada konten digital. Ini yang kita hari ini mungkin menjadi bagian dari konten kreator juga ya, konten digital. Kemudian ada yang kita sebut juga dengan jasa teknologi dan informasi atau jasa TIK. Kemudian dari clustering yang kreativitas berbasis media, kita punya yang namanya film, animasi, video, kemudian penerbitan dan fotografi, kemudian ada perikanan, ada TV dan radio, dan ada musik. Tuh, itulah 17 subset. Ngobrol ini langsung sangat hafal. Oh ya, dan alhamdulillah dari 17 subsektor itu masih kita kembangkan lagi turunan-turunannya. Contoh misalnya ada industri kecantikan. Industri kecantikan adalah bagian dari fashion. Nah, kita sedang coba untuk meramu bagaimana KBLI-nya, kelompok baku usahanya, kemudian juga seperti customize otomotif, motor, mobil yang dikostum seperti banyak macamnya ya. Kemudian juga ada selain itu ada lagi banyak hal yang baru seperti mungkin kalau di kuliner kita sedang coba mengembangkan kembali dari sisi yang bagian wellness-nya. Di situ ada industri-industri jamu, kemudian industri-industri kesehatan yang memang berasal herbal, yang berasal dari subsektor kuliner ini. Jadi banyak banget, termasuk yang diproduksi oleh Delci Patisserie dan juga oleh Temu Roti yang luar biasa. Oh, jangan lupa beli ya. Tapi jadi kalau kita nih sebagai pelaku ekonomi kreatif itu sebenarnya dengan pemerintah mengadakan ini tuh apa yang kita harapkan dari pemerintah mengadakan ini, kementerian ini, apa yang kita harapkan? Kan mungkin sebagian akan yang bilang, kita udah jalan sendiri kali. Wah, nenek saya udah berjual jamu sejak 1936, ada segala macam. Nah, ini pemerintah seperti apa? Jadi gini ceritanya, kita harus bicara dulu tentang transformasi ekonomi. Sudah. Ya, transformasi ekonomi itu kita awali di zaman-zaman dulu, di masa agriculture, itu kita sebut dengan padat karya. Jadi kita melihat dengan bagaimana orang berkarya, dengan banyaknya orang melakukan kegiatan aktivitas agriculture, pertanian, dan sebagainya. Kemudian habis itu terjadilah mungkin kita sebut evolusi lah ya. Karena kan kita bukan revolusi ya, kalau culture ini biarlah menjadi evolusi. Nah, kemudian bertransformasi ekonominya.
dari padat karya kemudian menjadi padat modal. Ingat ketika mulai pabrik-pabrik industri berkembang, begitu ya, jadilah padat modal. Kemudian dari padat modal ini berkembang lagi dengan apa yang disebut dengan padat informasi. Berkembanglah segala teknologi informasi, meliputi semua hal, dan menjadi penguasa dunia lah kira-kira teknologi informasi. Nah, saat ini sudah bertransformasi lagi ketika orang semua sudah memahami tentang berbagai hal, adalah aktivitas, kreativitas baru, inovasi baru yang kemudian menempatkan dan menciptakan orang untuk berbuat hal-hal yang banyak imajinasi, inovasi yang kita sebut dengan padat cipta. Padat cipta itu, contoh nih, Mas Priyo kan banyak karyanya juga tuh. Dari melukis lah, dari apa, itu adalah bagian-bagian yang luar biasa. Kemudian orang akhirnya bagaimana sih dari industri ini bisa memonetasi gitu kan. Nah sekarang artinya kenapa sampai pemerintah memikirkan ekonomi kreatif itu menjadi penting. Setelah kemudian melihat berbagai perkembangan industri ekonomi kreatif ataupun orange ekonomi lah ya yang kita sebut demikian. Di berbagai belahan dunia seperti di Amerika, di Korea, mereka bisa hidup dari industri-industri ekonomi kreatif ini atau industri kreatif. Di Thailand kita lihat bagaimana mereka dengan serius menggarap bidang kulinernya sehingga semua orang tahu dimanapun itu adalah makanan dari Thailand. Kemudian kita semua punya apa yang dilakukan Korea, kita punya. Kita punya musik yang sangat indah dari 38 provinsi, 500 sekian kabupaten kota, luar biasa, sekian ribu kecamatan, dan semua punya genre, nuansa, lagu, dan musik yang sangat berbeda, bahkan tariannya dan sebagainya. Nah kemudian dari situ kita juga melihat ada berbagai hal, di Amerika berkembang segala teknologi, di Cina berkembang, yang kemudian ini padat-padat cipta ini membuat kita melihat, ternyata setelah kita belajar, sebenarnya di 2014 itu sudah mulai dengan adanya Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, waktu itu kemudian Kementerian Ekonomi masih zaman sebenarnya pada itu di masa presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliaulah yang mengawali ekonomi kreatif ini. Beliau sudah melihat bahwa ternyata industri kreatif atau ekonomi kreatif ini akan menjadi sebuah mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diawalilah di situ sudah lebih dilembagakan. Nah kemudian pada saat ini dengan adanya kemudian berubah dari Kementerian Ekraf menjadi Badan Ekraf, kemudian berubah lagi menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian sekarang kami pun berubah lagi menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Mengapa Pak Presiden Prabowo ini ingin membawa Kementerian Ekonomi Kreatif ini menjadi sebuah kementerian dan juga badan? Karena beliau sudah melihat ekonomi kreatif ini memiliki masa depan bagi Indonesia. Nah sehingga bisa dilihat dari perkembangannya kita melihat produk-produk kreatif ini dipadu dengan teknologi digital, kemudian kita bisa menghasilkan karya-karya terbaik, bahkan kita bisa menghasilkan pendapatan-pendapatan yang luar biasa, cuan-cuan yang super. Nah oleh karena itu supaya semuanya tertata dengan baik, maka harus ada kementerian yang mengatur dan menyusun kebijakannya. Kemudian harus ada badan ekonomi kreatif yang akan mengimplementasikan kebijakannya. Nah inilah kementerian dan badan ini akan mengawal, mendampingi, membina semua pegiat ekonomi kreatif di pusat maupun di daerah untuk sama-sama bergerak. Ini kayak mobil balap, kalau gaskeun gitu ya, itu dia bisa melesat cepat, dan bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita semakin jelas. Sebagai ilustrasinya ini nyata ya, bahwa dari BPS kita sudah, Badan Pusat Statistik, kita sudah mendapatkan capaian-capaian dari ekonomi kreatif itu tampak sekali. Yang pertama dari investasi. Ternyata nilai investasi ekonomi kreatif kita saat ini sudah mencapai lebih sekitar 132 triliun rupiah. Wow, banyak ya. Itu sudah 97% dari target di tahun 2025 nih udah tercapai. Mungkin sekarang udah melebihi kan. Tenaga kerja kita sudah 110% meningkat dari tahun 2024 dan 2025. Di 2025 ini
Kita sekarang udah mencapai 27,4 juta tenaga kerja ekonomi kreatif. Ekspor ekonomi kreatif kita memang belum mencatat tentang jasa ekspor, ya nilai jasa ekspor aircraft. Karena nilai jasa ekspor kita digital itu kan tidak tercatat. Ya. Jadi yang tercatat adalah nilai ekspor barang. Itu pun komoditas sudah sangat tinggi. Kemudian yang satu lagi PDB Aircraft. Laju pertumbuhan PDB Aircraft ini sudah melebihi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi nasional kita, laju pertumbuhan PDB-nya ada sekitar 0,03%. Dan untuk laju PDB Aircraft sudah 6,7 atau 6,5%. Berarti kan luar biasa ya. Untuk dalam 1 tahun kami ini kan baru 15 bulan nih berdirinya. Tapi terima kasih Pak Prabowo, kami bisa berkarya untuk bangsa melalui ekonomi kreatif yang memang luar biasa memberikan nilai manfaat ekonomi yang besar. Tapi kalau saya challenge boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau ekonomi Indonesia itu kan strukturnya itu memang ditopang manufaktur, pertanian, infrastruktur. Nah, si ekonomi kreatif itu tuh ada basis baru atau ini tuh sebagai penghela, sebagai oli gitu atau gimana? Jadi bisa disebut ekonomi kreatif ini jadi pengungkit. Ya, pengungkitnya. Agriculture, kita kalau cuma bicara cuma hasil pertanian, itu kan itu aja. Pisang yang banyak, ini yang banyak. Tapi ketika reduksi ini sangat besar dan tidak kita punya kreativitas, nggak ada inovasi, turunan produk-produk ini yang sumber daya aslinya, misalnya pisang, menjadi hasil produk kreatif ketika dia menjadi keripik pisang. Keripik pisang rasa apa? Bahasa aneka macam yang aneh-aneh sampai sekarang aku nggak tahu itu ya. Aneh sekali banyak rasanya. Kemudian apa lagi? Agriculture lainnya beras. Beras aja kita sampai sudah bisa membuat kemasan beras yang macam-macam. Dari beras putih, campur beras merah, campur beras hidung lah, hitam. Kemudian dicampur, dikemas dengan baik. Dibikin semuanya sustain. Ada yang bikin dengan eco-friendly. Kemasannya ada yang masih gunakan plastik. Dan itu semua berkembang dan berubah. Dan ini sangat membuat orang punya variatif untuk mempunyai keinginan membeli dan minat membeli yang semakin besar. Karena dia jadi bisa memilih, aku mau milih beras, pengen beras yang kayak orang Jepang misalnya gitu. Ternyata Indonesia sudah bisa. Nah, jadi inovasi di bidang pertanian ini kemudian diciptakan kembali, diinovasikan kembali akan menjadi. Nah, yang harus kita catat dan harus kita terus dorong sekarang adalah justru kekayaan intelektualnya. Kita harus membuat ekosistem ekonomi kreatif ini berbasis kekayaan intelektual. Mengapa? Karena kekayaan intelektual atau IP ini, intellectual property inilah yang akan menjadi modal dasar bagi para pegiat ekonomi kreatif. Setiap hasil karya, setiap hasil cipta yang dibuat oleh para pegiat ekonomi kreatif nggak akan pernah sama. Mau namanya seblak, tuh si seblak itu rasanya akan beda-beda. Ya, mungkin enzim jari-jarinya berbeda ya. Jadi rasanya pun beda-beda. Ini gimana Bu menginsertifikasi? Nah, Saudara. ini kita kan sudah punya undang-undang kekayaan intelektual juga ya. Nah, kemudian kita harapkan semua pegiat aircraft itu mendaftarkan sertifikasi kekayaan intelektual ke Kementerian Hukum. Tapi di Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, kami punya program juga untuk membantu para pegiat aircraft ini mempermudah mendapatkan sertifikasi. Nanti bisa menghubungi tuh websitenya kemenaircraft.go.id atau mungkin bisa ke PPID-nya Kemenaircraft juga. Nanti bisa mendapatkan mendaftarnya sangat mudah. Membuka di DJKI itu di Kementerian Hukum dia ada websitenya juga. Di situ ada cara untuk mendaftarkan. Nah, setelah kita submit semua persyaratan, kalau harga biasa harganya 1,8 juta rupiah. Tapi kalau ada rekomendasi dari ekonomi kreatif, dari kementerian, kemudian dari beberapa lembaga lain, kita bisa kasih harga Rp500.000. Kalau filsuf tang 5 perang langsung Teo. Kan ada lagi. Nah, kami mulai di tahun 2025 ketika kementerian ini sudah berdiri, kami sudah membuat program 730 kuota gratis bagi pegiat aircraft. Dan sekarang di 2026 ini kita juga membuat
kuota-kuota untuk kuota gratis bagi teman-teman pegiat ekraf yang mau mendaftarkan sertifikasi. Kenapa penting? Kenapa penting? Nah, penting karena ke depan sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual, bahwa kekayaan intelektual itu yang tersertifikasi bisa dimanfaatkan sebagai jaminan meminjam modal ke bank perbankan maupun non-perbankan. Nah, sudah ada beberapa perbankan yang berani dan mau untuk ini, tetapi kita masih sedang meramu bersama dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, di OJK, dan lain sebagainya untuk membuat regulasi yang tepat sehingga para perbankan ini tidak ragu untuk ngasih pinjam duit. Ya, karena perbankan itu kan maunya jaminannya yang idle ya, yang hadir kelihatan tanah, rumah, mobil. Nah, sekarang kalau kreativitas, ideas, inovasi, siapa yang bisa lihat? Nggak ada, semua itu hanya ada dalam kepala, dan ternyata apapun yang ada di dunia ini semua adalah hasil kreativitas, hasil produk kreatif yang wow luar biasa. Baju kita, apa yang dipakai semua itu adalah bagian ekonomi kreatif. Iya. Banyak kelihatannya berarti pelaku yang punya bisnis nih, tapi nggak nyadar dia ada di dalam ranah. Ya, betul. Maksudnya cara kementerian itu untuk menjangkau mereka gitu. Makanya untuk itu penguatan ekosistem ekonomi kreatif itu kan sebenarnya mesin pertumbuhan ini tumbuhnya dari daerah. Dari daerah. Maka kami bekerja sama dengan teman-teman di pemerintah daerah. Kita berharap kami sudah juga mensosialisasikan dan bekerja sama dengan Kemendagri untuk teman-teman di daerah ini punya yang namanya dinas-dinas ekonomi kreatif. Tidak perlu harus berdiri sendiri ya. Kalau berdiri sendiri itu kan berarti fiskalnya juga harus besar ya. APBD harus secara khusus untuk kemudian menambah pekerjaan, membuka lagi sebuah kantor baru kan pasti akan banyak. Bisa digabungkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau yang beririsan lagi Dinas UMKM dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini yang agak lucu, bukan lucu tapi seru, adalah bahwa UMKM kreatif beda dengan pegiat ekonomi kreatif. Kalau UMKM kreatif itu dia dengan modalnya masih di bawah 200 juta begitu ya. Nah, tapi kalau yang ekonomi kreatif dia sudah di atas 200 juta. Levelnya adalah sebagai kelompok industri menengah ke atas. Kalau untuk ekonomi kreatif yang dikelola UMKM itu dari menengah ke bawah. Nah, bedanya adalah kalau di dalam leveling ekonomi levelnya begitu, ekonomi kreatif itu dia sudah pada industri kreatif yang siap untuk memiliki, yang sudah mandiri, sudah siap berdaya saing secara global kayak gitu. Walaupun nanti jadi gini, UMKM dulu sebagai startup begitu ya, tapi di ekonomi kreatif juga ada startupnya begitu ya. Nah, kemudian kita inkubasi yang masih startup ini dengan teman-teman UMKM dan juga ada sebagian di ekraf. Kemudian setelah mereka siap untuk mandiri, itu sudah masuk kelompok industri kreatif, pegiat ke ekonomi kreatif, maka kita akselerasi mereka untuk bisa menjadi champion-champion nasional yang siap berdaya saing secara global. Contoh, Temu Roti misalnya, kalau ternyata sudah menjadi bagian yang mandiri, nih industrinya. Jadi kalau industri yang mandiri itu rantai nilainya bukan hanya dari penciptaannya saja, dari kreasinya, tapi sudah pada tahapan kreasi, produksi, distribusi, kemudian ada promosi kan, dan sampai kepada sudah menuju hampir kepada bagaimana keberlanjutan atau daripada pelestarian dari nilai ekonomi kreatif itu. Nah, jadi itu udah siap lah untuk go public. Kita sudah banyak lah contoh misalnya kayak Shower Shelly, maaf ya sebut merek kan contoh, harus disebut kan bingung nanti. Nah, dia sudah menjadi bagian dari industri kreatif, industri ekonomi kreatif di bidang kuliner yang juga memiliki, dia asli Indonesia ya. Nah, dia sudah berkembang, bahkan sudah menyebar ke berbagai negeri di Filipina, di Mediterania, di Uni Arab Emirat, di Saudi, dan luar biasa loh. Itu produk yogurtnya Indonesia. Dan saya yakin akan bahkan banyak produk-produk lainnya juga yang bisa berkembang dengan lebih pesat lagi. Keren lah pokoknya. Ini ada nih
tadi kita ngomongin ke daerah, ke warga daerah gitu ya. Kebetulan kita lagi baca buku, ada transformasi Jepang, jadi Meiji sampai sekarang. Nah, salah satunya itu mereka tuh melakukan pembangunan galeri, Umi. Jadi katanya itu ketika punya skill, contohnya itu tembikar, kemudian diajarkan, kemudian dipamerkan di galeri. Nah, mungkin pola seperti itu sepertinya bisa juga diterapkan di banyak daerah tuh untuk memvalidasi estetika atau untuk utamanya seperti kriya atau mungkin makanan atau mungkin nanti ini tuh face perasaan gitu. Tuh Mi ada pandangan nggak dengan seperti yang dulu dilakukan Jepang itu? Ya, jadi kalau restorasi Meiji kan ya. Restorasi Meiji pada waktu itu dia memang melakukan transformasi ekonomi dan budaya. Jadi dia ingin membuat satu budaya baru yang memang Jepang ini supaya semua orang tahu ini Jepang, tahu ini adalah tradisi Jepang, dan tahu inilah adalah produk Jepang. Sehingga mereka membuat diisolasi lah ya. Pada waktu itu masyarakat nggak boleh menerima tamu dari luar, tidak ada orang datang, semua benar-benar belajar. Sehingga huruf-huruf Jepang pada waktu itu diadopsi dari Korea dan diadopsi dari Cina. Nah, sehingga huruf Jepang yang kita lihat itu adalah ada perpaduan dari kedua tribe atau apalah namanya ini ya, negara-negara tersebut. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia juga kita melakukan beberapa hal, nanti kita namakan ruang-ruang kreatif hub. Nah, kreatif hub yang kita buat ini harapannya sama dengan galeri-galeri itu. Jadi di sana bukan sekedar galeri, tapi di situ orang bisa berkarya, menciptakan banyak hal, diberikan ruang, misalnya seperti tempat ini aja ini bisa jadi kreatif hub. Di pojok sini kita bisa belajar menjadi penulis dengan di subsektor literasi. Di sini bisa orang belajar fotografi, kemudian memajangkan, presentasikan hasil karyanya, ada dibikinkan dapur kecil. Jadi ruang kreatif ini kita himbau kepada semua daerah untuk memiliki ruang-ruang kreatif. Ruang kreatif itu nggak usah harus dibangun baru. Jadi gedung-gedung kosong, gedung idle, ruangan sekolah yang mungkin sudah tidak termanfaatkan, atau mungkin di kecamatan atau di desa ada rumah orang yang mungkin mau diwakafkan, itu bisa menjadi sebuah ruang kreatif. Bahkan ruang kreatif itu nggak harus selalu dalam bentuk yang tertutup. Ruang terbuka yang kemudian mungkin seperti ini ada atapnya aja, itu bisa menjadi ruang kreatif yang luar biasa. Karena kreatif itu tanpa batas, tapi tanpa batas ini kita juga harus bertanggung jawab gitu ya atas apa yang kita ciptakan. Jadi kita berusaha, makanya kenapa Presiden ini membuat dua institusi, dua lembaga, satu kementerian dan satu lembaga non-kementerian. Yang mana keduanya adalah untuk mendampingi semua pegiat ekraf ini bisa melaksanakan peran-perannya dengan sangat baik sehingga membuat industri kreatif ini semakin maju dan berkembang. Dalam regional development begitu ya, pengembangan wilayah. Ternyata ekonomi kreatif itu bukan barang baru. Karena ekonomi kreatif ini yang membantu daerah-daerah justru meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempatnya. Ya, memang sementara ini kan kalau di Indonesia banyaknya orang tuh senang meniru ya, masih senang meniru. Apa? Meniru hal yang bagus dan dari hasil meniru itu dia juga bisa tetap berkreativitas. Kalau bagi saya secara pribadi, kita ambil sisi positif dari meniru itu. Orang juga kan waktu kecil kita meniru orang tua kita. Kenapa kita harus takut dengan orang melihat dari hasil karya kita? Nggak ada masalah. Yang penting untuk menjaga hasil karya itu tetap bisa menjadi sebuah apresiasi yang sangat diakui ya tadi. Sertifikasi terkait intelektual. Supaya menjaga kepemilikannya. Nah, untuk itu sebenarnya kita bisa melakukannya pendataan ini menggunakan teknologi digital baru yang namanya blockchain. Dia lagi nulis itu ya. Tapi daya sejauh ini ya berjalannya sejauh apa sih jangkauannya ekraf ini sejauh sampai kabupaten misalkan di Papua? Ya betul sekali, kita menjangkau insya Allah seluruh karena waktu
waktu pembentukan atau habislah para gubernur, pak kepala daerah, bupati, wali kota itu kemudian dilantik, kemudian semua direkrutkan kan sama Pak Presiden di Magelang. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif termasuk yang salah satu memberikan penjelasan, insight, memberikan penjelasan lah ya untuk memberitahukan ini loh ekonomi kreatif dan apa sih yang harus dilakukan oleh daerah. Nah, karena perkembangan ekonomi kreatif itu semua dimulai dari daerah. Tidak ada yang ujuk-ujuk di pusat, nggak ada. Semua berkembang dari daerah, bagaimana produksi sendal ini semakin berkembang, bagaimana sepatu kita, apa dan sebagainya yang kita gunakan dari atas sampai ke bawah, itu adalah hasil industri kreatif. Ya, jadi artinya bahwa apapun di dunia ini menurut saya tidak akan pernah habisnya, karena kreativitas itu baru akan habis kalau orang yang bersangkutan juga habis waktunya, alias meninggal dunia. Dan ini juga bertepatan mau habis waktu kita. Oh iya, betul. Ya, mungkin. Tapi sebelum ini kontekstual nggak Umi? Kita apakah harusnya ini belakang ini kan kayak nih, kan wisata adventure, aspek kreatif masuk ke DNA Craft nggak nih? Oh iya dong, karena di hasil dari ini semua sebenarnya kita kalau melihat memang kan nggak bisa nyebut ini kan alat transportasi juga nih, karena semua alat transportasi itu adalah hasil kreativitas. Kalau kita bicara kreativitasnya ya, kita bicara ekonomi kreatifnya iya enggak, dia kan industri juga nih. Apa nih yang digunakan ya? Bagaimana mungkin kayak gitu dulu bentuknya nggak gini-gini amat kali ya. Ada yang mungkin sederhana dan lain sebagainya. Sampai kemudian yang paling penting, yang main kayak ini semua pakai baju kan. Nah, apparel yang dipakai oleh seorang atlet itu adalah hasil karya industri kreatif di bidang fashion. Bisa produksi Umi. Nah, itu adalah bagian ekonomi kreatif juga, karena orang semakin mengembangkan banyak hal. Memang kreativitas itu kan bisa bergabung juga dalam industri manufaktur ya. Jadi luar biasa banget. Aduh ya, salah satunya Umi banyak yang merangkai itu wisata dengan storytelling yang sangat menarik. Nah, itu berarti ranahnya Kementerian Pariwisata atau Ekraf? Storytelling adalah bagian dari kita punya kegiatan di bidang voice over, di bidang animasi, video, film dan semuanya itu ya, bagian salah satu subsektor juga. Ini merupakan satu hal yang begini, sebuah destinasi pariwisata tidak akan berkembang dengan indah, tidak menarik bagi semua orang ketika tidak ada ekonomi kreatif di dalamnya. Souvenir adalah hasil produk kreatif. Makanan yang dihasilkan itu adalah bagian kreatif. Tetapi di industri kreatif ini juga nggak akan menarik kalau nggak ada orang yang belinya. Nah, jadi artinya kita harus bersama-sama. Ini ada sebuah kreativitas suara. Wah, nggak ada yang lagi latihan, gila dah. Iya, sebagai informasi kita ada di Danau Saguling ya. Luar biasa banget nih Danau Saguling, udah kreatif banget, udah jadi destinasi wisata. Terus dengan penuh kreativitas kita makannya liwet ya. Nah, jadi artinya gitu bahwa pariwisata kita akan semakin baik dan semakin berkembang ketika pariwisata itu ada komoditi ekonomi kreatif di dalamnya ya. Nah, bagaimana destinasi ini dikembangkan tidak bisa sendiri gitu. Karena ada manusia yang datang. Kalau udah ada manusia pasti butuh kreativitas gitu. Boleh Umi, mungkin untuk chapter ini Umi ada ini nggak terakhir untuk warga distrik yang mungkin ada di Sorong, ada di Aceh, ada di Kalimantan, terakhir mungkin para pelaku ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya kan ekonomi kreatif itu tidak pernah dia bergantung kepada sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Karena ekonomi kreatif itu adanya di dalam kepala manusia, kreativitas. Jadi biarpun dia duduk-duduk sendiri ini dia bisa menciptakan sesuatu. Jadi nggak peduli tuh. Tapi memang harus ada sumber daya yang lainnya juga. Karena kalau cuma mikir nggak ada sumber daya lain nggak jadi juga kan. Jadi tetap bahwa itu dan ekonomi kreatif ini nggak bisa berkembang sendiri. Dia harus berkembang bersama-sama dengan hexahelixnya, dengan akademisinya, dengan bisnisnya, dengan government udah pasti, kemudian dengan komunitas dan asosiasi,
sama media juga. Dan satu hal lagi yang paling penting, karena ekonomi kreatif ini urusannya duit ya, hasilnya cuan, pendapatan. Kalau nggak ada lembaga keuangan, ya agak susah juga ya. Jadi kita menyebutnya sebagai hexahelix dalam stakeholdernya ekonomi kreatif. Sebagai closing statement, sebelumnya saya baca pantun, boleh? Boleh. Danau Saguling, airnya jernih, cakep. Angin sepoi menemani pagi. Dari kreativitas daerah bangkit, wilayah maju Indonesia pun berseri. Dan sebuah penutup dari saya, closing statementnya adalah ketika kreativitas daerah itu diberi ruang, wilayah akan tumbuh. Masyarakat akan berdaya dan masa depan Indonesia bergerak maju. The new engine of growth from economy kreatif ekonomi. Terima kasih ya. Kesempatannya kelihatannya hujan udah berhenti artinya. Ya kita harus Siap main kayak. main kayak sebagai bagian dari industri olahraga. Industri olahraga nggak akan terpisahkan dari industri kreatif. Oke. Ya, demikian terima kasih Ibu dan terima kasih Umi dan Kementerian Ekraf yang tetap make sure bahwa bangsa Indonesia tetap out of the box. Dan sebagai informasi, Indonesia adalah sekarang di dalam ekonomi kreatifnya sudah menjadi nomor 3 di dunia setelah yang pertama adalah Amerika, yang kedua Korea Selatan, kemudian Indonesia. Tapi kayaknya kita akan mulai menyusul nih dengan berbagai aktivitas musik kita sudah dimulai akselerasi, namanya Akselerasi Musik. Programnya ada Asik, adalah sama akselerasi untuk industri kuliner. Dan kemudian banyak sekali program-program kita yang bisa ini. Tapi yang paling penting jangan lupa ya daftarkan sertifikasi kekayaan intelektual dari para pegiat ekraf. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Keren, kece, kreatif. Sudah. Aduh.